Perjalanan dan perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Setelah masa panjang kemunduran akibat kolonialisme dan dominasi sistem kapitalis Barat, umat Islam mulai menyadari pentingnya membangun sistem ekonomi berdasarkan nilai-nilai syariah. Bangkitan ekonomi Islam mulai terlihat sejak awal abad ke-20, ketika muncul kesadaran intelektual dan gerakan sosial yang ingin mengembalikan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Pada masa ini, para pemikir Muslim mulai menulis kembali teori-teori ekonomi Islam dan berusaha menghadirkan sistem ekonomi yang berkeadilan, bermoral, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Dari kesadaran intelektual itu, lahirlah lembaga-lembaga ekonomi Islam modern. Salah satu tonggak pentingnya adalah berdirinya bank syariah pertama di dunia, yaitu Mit Ghamar, bank di Mesir pada tahun 1963. Setelah itu, konsep keuangan Islam berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Kini, kita mengenal berbagai institusi seperti bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga zakat, dan wakaf produktif. Semua ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam telah menjadi bagian nyata dalam sistem keuangan global. Beberapa tokoh berperan besar dalam membangkitkan ekonomi Islam kontemporer, di antaranya Muhammad Baqir As-Sadr, Umar Chapra, dan Muhammad Najatullah Siddiqi. Muhammad Baqir As-Sadr melalui bukunya Iqtisaduna menegaskan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi tersendiri yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme. Umar Chapra menghubungkan ekonomi Islam dengan pembangunan dan moralitas, sedangkan Muhammad Najatullah Siddiqi menjadi pionir dalam pengembangan perbankan syariah. Pemikiran-pemikiran mereka menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekedar teori keuangan, tetapi juga sistem yang berlandaskan nilai spiritual dan sosial. Dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, muncul 3 mazhab pemikiran utama yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda. Ketiga mazhab tersebut adalah mazhab Iqtisaduna, mazhab mainstream, dan mazhab alternatif kritis. Yang pertama, mazhab Iqtisaduna. Mazhab ini berpegang pada pandangan bahwa sistem ekonomi Islam harus murni bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tanpa mengadopsi teori ekonomi Barat. Tokoh utamanya adalah Muhammad Baqir As-Sadr. Menurut mazhab ini, ekonomi Islam memiliki prinsip khas seperti keadilan sosial, larangan riba, zakat sebagai instrumen distribusi, dan larangan eksploitasi. Mazhab ini menekankan moralitas dan hukum syariah sebagai dasar seluruh aktivitas ekonomi, sehingga ekonomi Islam dipandang sebagai sistem hidup yang utuh, bukan sekedar sistem keuangan. Yang kedua, mazhab mainstream. Mazhab ini mencoba mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan teori ekonomi modern, selama tidak bertentangan dengan syariah. Tokoh-tokohnya antara lain Umar Chapra, Khursyid Ahmad, dan Muhammad Najatullah Siddiqi. Mereka berpendapat bahwa ekonomi Islam bisa menggunakan teori ekonomi modern seperti pasar dan pembangunan, tapi diberi nilai moral dan prinsip keadilan Islam. Mazhab ini banyak melahirkan praktik nyata seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Yang ketiga, mazhab alternatif kritis. Mazhab ini muncul sebagai reaksi terhadap dominasi sistem kapitalis dan sosialisme global. Tokohnya antara lain Said Qutb, Abul A'la Al-Maududi, dan Hasan Al-Banna. Mereka menolak keras sistem ekonomi konvensional yang dianggap menimbulkan ketimpangan dan ketidakadilan. Mazhab ini ingin membangun ekonomi Islam yang mandiri, adil, dan berorientasi pada pemberdayaan umat. Dalam pandangan ini, ekonomi Islam bukan sekedar sistem keuangan, tetapi gerakan sosial dan dakwah untuk menegakkan keadilan dan kemandirian umat Islam. Dari ketiga mazhab tersebut, kita dapat melihat bahwa masing-masing memiliki peran penting. Mazhab Iqtisaduna memberi fondasi syariah yang kuat. Mazhab mainstream memberikan bentuk penerapan praktis di dunia modern. Sedangkan mazhab alternatif kritis menjaga agar ekonomi Islam tetap berpihak pada keadilan dan kesejahteraan umat. Tiganya saling melengkapi dan menjadi bukti bahwa ekonomi Islam bersifat dinamis serta mampu menjawab tantangan zaman. Dari perjalanan sejarah hingga pemikiran kontemporer, ekonomi Islam telah membuktikan dirinya sebagai sistem yang adil, bermoral, dan solutif.
Tugas kita sebagai generasi muda ekonomi syariah adalah melanjutkan perjuangan para ulama dan cendekiawan dalam mengembangkan ekonomi Islam agar benar-benar membawa keberkahan bagi umat dan bangsa.